Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 136 Orang Yin, Perkelahian Geng. Chu Linger adalah. Lupakan saja, aku akan pergi ke Yun Feng secara pribadi suatu hari nanti. Pang Dacuan akhirnya tidak menjawab, hanya melambaikan tangannya, duduk di futon, mengangkat tangannya, dan jatuh ke dalam perangkap lagi, ke keadaan tidak aktif. Melihat ini, Ye Chen tidak bertanya lagi, menyimpan tas penyimpanan dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan pintu dalam paviliun Wanbao, Ye Chen tidak berhenti, ingin kembali secepat mungkin untuk meningkatkan boneka Zixuan. Namun, ketika dia melewati sudut gunung spiritual, dia tercengang sejenak. Dia melihat dua orang tergantung di pohon spiritual yang tebal tidak jauh dari sana, bergoyang tertiup angin, masuk dan melihat, mereka adalah Xie Yun dan Xiong Er. Oh, aku akan pergi, bagaimana situasinya? Ye Chen tertegun, dan berjalan di bawah pohon roh dalam 2 atau 3 langkah, menatap Xiong Er dan Xie Yun dengan heran. Kedua orang ini memiliki hidung bengkak dan wajah bengkak, jejak kaki di sekujur tubuh mereka, dan ada lubang di jubah Tao, dan rambut mereka acak-acakan seperti kandang ayam. Jika Anda tidak tahu, menurut Anda kedua orang ini baru saja terkena berkelahi dengan anjing. Nenekmu, apalagi yang kamu lihat, biarkan aku meletakkannya dengan cepat. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, Xie Yun dan Xiong Er meraung lebih keras dari yang lain. Ye Chen terbatuk, tapi masih mengumpulkan energinya menjadi pisau, dan memotong tali peri yang mengikat mereka berdua. Brengsek, neneknya. Begitu mereka diturunkan, keduanya duduk di tanah, mengutuk tanpa henti. Ada apa? Siapa yang memukulmu? Ye Chen berjongkok, tetapi dia merasakan perasaan aneh di hatinya, yaitu melihat Xiong Er dan Xie Yun, yang dipukuli dengan hidung hitam dan wajah bengkak, mengapa demikian merasa sangat baik. Qi Yang. Xie Yun mengutuk dengan marah. Kong Chao. Yang mengejutkan Ye Chen, nama yang dilaporkan Xiong Er sebenarnya adalah Kong Chao, dan orang yang memukuli mereka secara emosional tidak sama. Kalian berdua pasti kenyang. Ye Chen menyerahkan 2 botol cairan spiritual, aku tidak akan berbicara tentang Kong Chao, meskipun orang ini bukan burung yang baik, tetapi dia juga adalah alam yang sejati, dan Qi itu, apakah kamu bermain-main dengan sepupu Hao Qi yang juga? Saya mendengar bahwa dia adalah yang ke-8 di antara 9 murid sejati dari Sekte Dalam, jadi jika Anda memintanya untuk bertarung, akan aneh jika Anda tidak dipukuli. Bukankah itu karena kamu? Begitu Ye Chen mengatakan ini, Xiong Er dan Xie Yun Qi menatap Ye Chen dengan percikan di mata mereka. Kakekmu, aku telah memprovokasi seseorang, dan Kong Chao menamparku ke tanah begitu aku meninggalkan gerbang gunung pagi-pagi sekali. Xiong Er mengutuk dan meludah ke seluruh langit. Aku tidak sama. Aku pergi ke gunung di belakang gerbang bagian dalam untuk memetik rumput roh, dan aku dipukuli begitu aku masuk. Xie Yun berteriak, kamu baik, kamu telah meringkuk di Yun Feng sepanjang hari, dan kita semua telah dipukuli hingga menjadi idiot. Mendengar ini, Ye Chen tanpa sadar menyentuh ujung hidungnya, merasa bahwa Qi Yang dan Kong Chao semuanya marah pada Xie Yun dan Xiong Er. Sambil berbicara, orang lain datang dengan pincang tidak jauh dari sana. Pria ini berpunggung tebal, berlengan telanjang, dan ototnya penuh dengan kekuatan ledakan, tetapi dia sangat kuat saat ini, dan dia masih lemah saat ini, dan dia masih memegang sepasang palu godam. Perhatikan baik-baik, itu adalah Huo Teng. Melihat ini, sudut mulut Ye Chen berkedut hebat. Sejauh menyangkut Huo Teng, dia tidak lebih baik dari Xie Yun dan Xiong Er, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan ada lebih banyak jejak kaki di sekujur tubuhnya, bahkan sepasang palu godam menjadi bergelombang. Kamu juga dipukuli. Xie Yun dan Xiong Er menatap Huo Teng dari atas ke bawah. Omong kosong. Huo Teng berjongkok dengan marah, bajingan Jiang yang setuju untuk diasingkan, sebenarnya bermain kotor denganku. Sepupu Jiang Hao, Jiang Yang. Karena itu, Huo Teng dan ketiganya menatap Ye Chen bersamaan. Dengan baik. Ketiga saudara laki-lakinya dipukuli pada hari yang sama, dan yang menembak semuanya adalah sepupu atau kakak laki-lakinya yang merupakan musuh di sekte luar.
Ini jelas sudah direncanakan sebelumnya. Ye Chen yakin itu bukan hanya Xie Yun dan yang lainnya. Jika Xiao Jing dan Wang Lin sendirian, mereka mungkin akan dipukuli. Kong Chao dan yang lainnya tidak dapat menemukan Ye Chen, jadi mereka melampiaskan semua kemarahan mereka. Xie Yun dan yang lainnya. Ini dari neneknya, hubungi kembali. Xie Yun mengutuk, sejak aku debut, aku tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Bertarung, harus bertarung. Huo Teng dan Xiong Er juga memarahi dan meludah. Ayo, tambahkan. Di bawah pohon roh, pemandangan seperti itu segera muncul 4 orang berjongkok di tanah, bergumam di atas kepala mereka. Beberapa murid sekte dalam lewat, dan banyak orang berhenti. Melihat gumaman di atas kepala keempat orang ini, mereka semua menunjukkan ekspresi keheranan. Tidak perlu memikirkannya, mereka juga tahu bahwa mereka berempat tidak memiliki niat baik. Apa yang kamu lihat? Melihat sekelompok murid dalam melihat mereka seperti monyet, Xiong Er tidak bisa menahan melolong. Mendengar suara itu, sekelompok murid dalam segera bubar. Meskipun mereka tidak takut pada Xiong Er, mereka takut pada Ye Chen, guru yang gelisah. Mereka masih ingat pemandangan yang menghancurkan bumi sebelum keluar dari hutan yang sepi beberapa hari lalu pintu bagian dalam, tetapi masing-masing sangat tajam. Apakah ini baik-baik saja? Di sini, ketiga Xie Yun telah melihat ke arah Ye Chen, mereka tidak mudah dibodohi. Jika mereka menarik sekelompok orang untuk mengikuti, kita mungkin akan dipukuli bersama. Ini masalah besar dan aku akan dipukuli. Ye Chen mengangkat bahu. Maka kamu harus yakin. Huo Teng menepuk bahu Ye Chen, lalu mengedipkan mata pada Xie Yun dan Xiong Er, dan mereka bertiga bangkit bersama dan menuju ke gunung belakang gerbang dalam. Adapun Ye Chen, setelah mereka bertiga pergi, dia bangkit, memutar lehernya, meregangkan tubuhnya, dan kemudian berjalan angkuh ke satu sisi dengan Epi Tianque di bahunya. Sepanjang jalan, bola matanya berayun dari sisi ke sisi. Dia mencari seseorang, siapa yang dia cari? Secara alami, dia mencari Kong Chao dan Jiang Yang. Jika dia melihat salah satu dari mereka sendirian, dia akan memancing mereka ke gunung belakang tanpa ragu-ragu. Segera, sosok yang dikenalnya muncul di hadapannya. Pria itu baru saja keluar dari paviliun Zhangsu, kulitnya lembut, tetapi auranya kuat jika Anda perhatikan baik-baik, bukankah itu Jiang Yang? Kamu Chen. Jiang Yang, yang baru saja keluar dari paviliun perpustakaan, melihat sekilas Ye Chen bergoyang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Dia masih ingat pemandangan beberapa hari yang lalu, yang merupakan penghinaan yang memalukan. Melihat bahwa itu adalah Jiang Yang, Ye Chen buru-buru berhenti, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemana harus pergi? Kemarahan memenuhi kepalanya, dan Jiang Yang mengejarnya di tempat tanpa memikirkannya. Sosok dan gerak kakinya sangat misterius. Sejak akhir ujian hutan liar, Jiang Yang telah berpikir untuk menemukan Ye Chen untuk menyelesaikan akun sepanjang waktu, tetapi Ye Chen bersembunyi di puncak Yunfei, membuatnya tidak berdaya. Melihat Ye Chen turun gunung hari ini, tidak heran dia tidak jadi gila. Di sini, Ye Chen telah menerima pedang Tianque, dan menginjak langkah kaki misterius dari kecepatan bayangan 1000 ilusi, dan kecepatannya juga meningkat tajam. Anda tahu, dia ditekan oleh Moon Shadow Seven Star Ring saat ini, dan kecepatannya tidak mencapai puncaknya, dan dia akan ditangkap oleh Jiang Yang jika dia sedikit ceroboh. Kakak Jiang Yang, ujian di hutan sepi itu murni kesalahpahaman. Ye Chen tidak lupa berteriak di belakangnya sambil berlari, kakak, aku tidak punya pilihan selain melepas pakaianmu. Dengan baik. Tidak apa-apa untuk tidak mengatakan, begitu kata-kata ini keluar, kepala Jiang Yang hampir meledak dengan suara berdengung, wajahnya menjadi panas seketika, dan kecepatannya meningkat ke level lain. Melihat ini, Ye Chen juga mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya. Tujuannya telah tercapai dan dia berhasil menarik Jiang Yang. Apa yang harus dia lakukan adalah memimpin Jiang Yang ke gunung belakang gerbang dalam waktu sesingkat mungkin. Dia juga akan mengejarnya, dan konsekuensinya adalah dia dan Xie Yun akan dipukuli bersama. Segera, Ye Chen bergegas ke gunung belakang seperti gumpalan asap, dan berlari menuju tempat yang telah dia setujui sebelumnya dengan Xie Yun dan yang lainnya. Di belakangnya, Jiang Yang mengejarnya seperti anjing gila. Ledakan! Ledakan! Segera, terdengar suara gemuruh dari gunung di belakang gerbang dalam. Jiang Yang, yang hanya mengejar Ye Chen,
tidak menyadari bahwa dia telah melangkah ke dalam perangkap yang telah dipasang Xie Yun dan yang lainnya sebelumnya, dan tertiup angin. Pergi oleh ranjau darat di tempat. Ayo kita lakukan. Dengan lolongan serigala, Xiong Er adalah yang pertama membunuh, dan gada di tangannya tiba-tiba menjadi lebih besar. Ledakan. Jiang Yang, yang belum mendarat, terlempar keluar oleh tongkat Xiong Er di tempat. Palu gemetar. Lalu datanglah Huo Teng, yang naik ke udara, dan saat Jiang Yang hendak mengorbankan senjata roh, dia menghancurkannya dari udara dengan palu. Telapak naga gila. Xie Yun juga bergerak, dan 3 telapak tangan diluncurkan satu demi satu. Ada angin kencang di tempat kejadian, dan ada raungan naga yang dalam bergema. 3 telapak tangan berbentuk naga mengenai Jiang Yang tanpa urutan tertentu. Membalik keluar. Kalian. Jiang Yang sangat marah, dan dengan pikiran, dia mengorbankan senjata spiritualnya. Kamu memilikinya, dan aku juga memilikinya. Xie Yun mencibir, dan ada kilatan inspirasi di antara alisnya. Saat berikutnya, pedang roh seukuran kuku terbang keluar. Memenuhi syarat untuk mengendalikan senjata roh. Paung. Xie Yunyu memindahkan pedang roh, dan dengan satu pedang, senjata roh Jiang yang dikirim terbang, dan bahkan Jiang yang terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Kakak Jiang. Tawa Ye Chen datang dari belakang. Mendengar ini, Jiang yang tiba-tiba berbalik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mendorong keluar dengan telapak tangan. Namun, Ye Chen, yang telah bersiap untuk waktu yang lama, menghindari telapak tangan dengan lompatan tiba-tiba, dan kemudian cahaya hitam keluar dari lengan bajunya, dan dia memegangnya dengan kuat di tangannya. Melihat dengan hati-hati, dialah yang berspesialisasi dalam memukuli orang. Cambuk besi hitam jiwa. Ah! Segera, jeritan Jiang yang terdengar, dan Ye Chen membanting kepalanya dengan kuat dengan cambuk. Seluruh kepalanya berdarah dan 7 lubangnya berdarah. Semuanya mencapai rata-rata. Ledakan. Ye Chen mengayunkan cambuk lagi, memberi Jiang yang 2 cambuk lagi, dan memukuli Jiang yang buta di tempat. Saya mengandalkan. Melihat ini, ketiga Xie Yun melolong serigala satu demi satu, menatap lurus ke cambuk besi hitam di tangan Ye Chen, tidak pernah menyangka cambuk besi hitam itu begitu mendominasi, dan 3 cambuk menjatuhkan Jiang Yang. Terutama Xiong Er, yang sudah mengenali dari mana asal cambuk besi di tangan Ye Chen, dan tiba-tiba merasakan lemak di sekujur tubuhnya sakit. Dia paling tidak optimis tentang cambuk besi ketika dilelang di pasar gelap neter. Benar-benar buta. Cepat, bersihkan medan perang. Ye Chen telah menyingkirkan cambuk besi, dan dengan cepat mengambil tas penyimpanan Jiang Yang. Ketiga Xie Yun juga berkerumun, seperti perampok, dan mencuri harta Jiang Yang, bahkan liontin di pinggangnya dengan teknik terampil ini, dia melakukan banyak hal licik. Setelah menyapu Jiang Yang, keempatnya melemparkannya ke dalam lubang yang telah mereka gali sejak lama. Sebelum menguburkannya, Ye Chen menggunakan dupa untuk membuatnya tertidur. Mundur. Setelah melakukan ini, Ye Chen melambaikan tangannya, dan mereka berempat menghilang dalam sekejap sesuai dengan rute mundur yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Bab 137 Merampok itu menyenangkan. Di gunung di belakang gerbang dalam, di gua yang gelap, Ye Chen dan yang lainnya bersembunyi di dalamnya. Ayo, ayo, bagikan rampasannya. Xiong Er berteriak untuk membagikan rampasannya begitu dia masuk. Keempatnya berjongkok di tanah, dan Ye Chen juga mengeluarkan tas penyimpanan Jiang Yang. Namun, setelah membuka tas penyimpanan, sudut mulut keempatnya tidak bisa menahan kedutan. Apakah kamu bermain? Xie Yun adalah yang pertama melolong. Dang Tang Tru yang rilem, mari kita bicarakan. Sudah lama sekali, sangat sibuk. Huo Teng hanya duduk di tanah. Tidak heran mereka bereaksi sangat keras, alasan utamanya adalah tidak ada apa-apa di tas penyimpanan Jiang Yang sama sekali. Lebih dari 8.000 batu roh keluar, hanya 2 atau 3 botol cairan roh dan beberapa rumput roh yang tidak terlalu berharga, bahkan roh senjata bukan satu. Dibandingkan dengan mereka bertiga, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Jiang yang bermartabat di Trusun Rilem, mengapa hanya ada begitu banyak barang di tas penyimpanan? Bukan karena dia, Ye Chen. Selama ujian di hutan liar, seluruh tubuh harta Jiang yang dijarah olehnya. Jiang yang sekarang menjadi orang miskin. Kudengar kau menyambar banyak harta di hutan yang sepi. Xie Yun dan mereka bertiga sudah menatap Ye Chen bersamaan. Sudah hilang, semuanya sudah berakhir. Ye Chen merentangkan tangannya,
Aku baru saja membeli bahan untuk meningkatkan boneka tingkat manusia, jimat pengumpul roh, dan jimat misterius. Sekarang aku lebih miskin darimu. Mendengar ini, wajah mereka bertiga langsung menjadi gelap. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar miskin. Karena Ye Chen, mereka bertiga dipukuli satu demi satu, dan hampir semua harta mereka dirampok. Tidak apa-apa, kamu bisa mendapatkan uang jika kamu kehabisan uang. Ye Chen menepuk pundak mereka bertiga. Hei, setelah beberapa jam, aku akan memancing yang lain. Jika dia merampokmu, kami akan merebutnya kembali. Timbal balik. Ambil, mereka merampok semuanya. Sejak itu, mereka bertiga berjongkok di dalam gua dalam barisan yang rapi dengan tangan di tangan. Samar-samar terlihat bahwa melalui celah di rumput liar di pintu masuk gua, mereka masih bisa melihat murid-murid sekte dalam yang datang ke gunung belakang untuk mengumpulkan rumput spiritual. Mungkin gua itu terlalu rahasia, dan tidak ada yang menemukan mereka. Nah, kapan kita akan memulai alkimia? Xie Yun menatap Ye Chen ketika dia bosan. Tunggu sekarang. Teknik alkimia setengah matang saya, tidak peduli berapa banyak ramuan roh yang diberikan kepada saya tidak bisa membuat pil Ling Yuan. Ye Chen melambaikan tangannya. Apa yang dia katakan adalah kebenaran, meskipun Xian Lunyan-nya memiliki kemampuan untuk menyalin dan menyimpulkan alkimia, dia dapat menyempurnakan banyak metode pemurnian pil hanya dengan melihatnya sekali, tetapi dia hanya diminta untuk menyempurnakan sejenis alkimia yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya. Ramuan 2 butir membutuhkan energi yang sangat besar. Dia adalah orang yang sibuk sekarang, dia baru saja membeli bahan untuk meningkatkan boneka, dan dia juga memiliki master yang kejam. Alangkah baiknya jika dia bisa meluangkan waktu untuk tidur. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk membuat ramuan apapun? 3 hari, aku akan memberimu 3 hari. Xie Yun mengangkat 3 jarinya, aku telah menyiapkan semua ramuan spiritual untuk alkimia, dan aku akan pergi ke puncak Yunfei untuk menemukanmu dalam 3 hari. 3 hari. Apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Ada masalah dengan teknik kultivasi saya, yang memengaruhi jiwa saya, dan saya sangat membutuhkan pil Ling Yuan. Xie Yun mengatakan yang sebenarnya, mendesah tanpa henti, jika harga pil Ling Yuan terlalu mahal, aku tidak akan mengganggumu. Mengerti? Ye Chen menjawab dengan santai, lalu berbalik dan melompat keluar dari gua. Lanjutkan sesuai rencana awal, dan aku akan memancing yang lain. Mengatakan itu, Ye Chen menghilang dalam sekejap, dan Xie Yun dan yang lainnya juga bangkit dan pergi untuk menyergap sesuai dengan lokasi yang telah diatur sebelumnya, menunggu Ye Chen untuk menarik orang. Ye Chen keluar dari gua, dan bergegas keluar dari gunung di belakang pintu bagian dalam. Yiru adalah yang pertama kali, dia membawa Epi Tiankui dan berjalan mengitari pintu bagian dalam 3 kali, dengan tusuk gigi di mulutnya, dan kaki celananya, melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, keseluruhan bentuknya seperti hooligan. Hah! Ye Chen. Beberapa murid yang lewat melihat mereka dan menghindari mereka satu demi satu, menunjuk dan menunjuk. Dia masih berani turun gunung. Kudengar saudara Jiang yang mencarinya kemana-mana. Untuk diskusi di sekitar, Ye Chen langsung mengabaikan, masih melihat sekeliling, berharap menemukan beberapa sosok yang sudah dikenalnya. Di sisi berlawanan, seorang pria berjubah Tao putih muncul di matanya. Orang ini berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut hitam tergerai seperti air terjun, dan pakaian Tao yang otomatis tanpa angin. Ada udara ganas yang meluap, seperti udara pedang. Sangat kuat. Melihat pria itu dari jauh, Ye Chen sedikit mengernyit, merasakan penindasan dari pemuda itu. Saya telah melihat kakak senior Ni Feng. Kedatangan pemuda itu menyebabkan banyak murid batin maju dan memberi hormat. Ni Feng. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan bergumam di dalam hatinya, apakah dia Ni Feng, murid tertua Feng Wuhen, murid utama puncak Yujian, dan murid sejati peringkat kedua dari sekte dalam. Stabil seperti pohon pinus, bergerak seperti angin, murid pertama guru Feng benar-benar sesuai dengan namanya. Melihat Ni Feng, Ye Chen bergumam lagi di dalam hatinya. Saat berbicara, Ni Feng datang seperti angin. Saya telah melihat kakak senior Ni Feng. Seperti murid batin lainnya, Ye Chen, yang merupakan seorang junior, juga membungkukkan tangannya. Ni Feng tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk dan tersenyum pada Ye Chen, wataknya seperti tuannya Feng Wuhen, acuh tak acuh dan pendiam, tetapi senyumnya sehangat angin musim semi. Orang ini adalah teman dekat. Melihat punggung Ni Feng, Ye Chen diam-diam berkata,
Tidak sombong atau terburu nafsu, setenang gunung, meskipun acuh tak acuh dan pendiam, dia tidak memiliki sikap berpangkat tinggi. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Raungan tiba-tiba menyela pikiran Ye Chen, dan seseorang tiba-tiba keluar dari samping, dan melangkah maju dengan telapak tangan. Sebelum dia sempat melihat orang itu, karena kelembamannya, Ye Chen mengayunkan lengannya dengan keras, mengirimkan petir dan memukul orang itu dengan penyesalan. Ledakan. Dengan satu pukulan konfrontasi, keduanya terlempar. Baru pada saat itulah Ye Chen melihat siapa orang yang menembak itu, bukankah Kong Chao yang telah dirampok hartanya olehnya di hutan liar dan dikubur hidup-hidup. Aku mencarimu. Seringai melintas di sudut mulut Ye Chen, lalu dia berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetap di sini, Kong Chao meraung, matanya merah, dan ekspresinya bahkan lebih ganas seperti iblis. Gerakannya adalah gerakan besar, dan segel telapak tangan besar meraung ke arahnya, memukul Ye Chen terbang keluar. Saudara Kong, ini semua salah paham, itu semua salah paham. Untuk memancing Kong Chao ke gunung belakang, Ye Chen sama sekali tidak ingin bertarung. Setelah bangun, dia berguling dan merangkak menuju gunung belakang. Gerbang bagian dalam. Di belakangnya adalah raungan marah Kong Chao, dia tidak peduli tentang hal lain, matanya dipenuhi amarah, membuatnya mengejar Ye Chen seperti anjing gila. Segera, keduanya mengejar dan melarikan diri ke gunung belakang. Ledakan. Gemuruh. Segera, terdengar semburan suara menderu dari gunung di belakang gerbang bagian dalam. Karena dia tidak pernah mengira ada penyergapan, Kong Chao dirobohkan habis-habisan oleh Ye Chen dan yang lainnya, dan bentuknya tidak jauh lebih baik dari Jiang yang sebelumnya, belum lagi tas penyimpanannya diambil, bahkan pakaiannya dilucuti lagi. Akhirnya, dia dibuang ke lubang yang digali dengan baik dan dikubur hidup-hidup untuk kedua kalinya. Wahahaha. Di dalam gua yang gelap, Xiong Er tertawa terbahak-bahak. Orang ini mengeluarkan nafas yang buruk hari ini, dan serangannya tidak serius, seluruh gada hampir dihancurkan oleh Kong Chao. Hei, aku kehabisan nafas, aku akan kembali dulu. Setelah berbagi jarahan, Ye Chen menepuk pantatnya dan berdiri, ingin kembali secepat mungkin untuk meningkatkan boneka Zixuan ke tingkat bumi boneka, dan Chu Xuaner hanya memberinya butuh 1 hari untuk turun gunung, dan sudah terlambat ketika dia kembali, jadi pemukulan tidak bisa dihindari. Jangan. Mereka bertiga meraih Ye Chen satu demi satu. Ada juga bocah Qiyang, pancing dia ke sini, dan jadilah yang besar. Xie Yun berkata dengan getir, dia peringkat ke-8 di antara murid sejati Sekte Dalam. Dia pasti memiliki banyak koleksi, jadi dia dirampok. Berbicara tentang Qiyang, mata Huo Teng dan Xiong Er berbinar satu demi satu. Qiyang tidak sebanding dengan generasi Kong Chao dan Jiang Yang. Sebagai 9 murid sejati Heng Yuezong, seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun. Aku bilang kamu tidak sakit. Ye Chen memberi mereka tatapan kosong, apakah kamu kecanduan merampas? Apakah Qiyang sesuatu yang bisa kita provokasi? Bahkan jika aku menariknya, menurutmu, dengan kita berempat, bisakah kamu melakukannya padanya? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Cambuk besimu sangat mendominasi. Ini masalah besar untuk memukulnya beberapa kali lagi. Ketiganya benar-benar merampok dan menjadi pemarah, dan mereka menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna itu. Ye Chen berkata dengan marah, Qi yang bisa menjadi salah satu dari 9 murid sejati Heng Yue, apakah begitu mudah untuk dikatakan? Begitu senjata spiritualnya dilepaskan, aku khawatir kita tidak akan melakukannya. Bisa berdiri. Tenang. Ini masalah besar dan aku akan dipukuli. Mereka bertiga mengangkat telinga mereka satu demi satu. Aku tidak punya waktu jika aku ingin memukulmu, kata Ye Chen, dan hendak menendang seseorang. Jangan. Xiong Er buru-buru meraih Ye Chen, dan kemudian mengangkat jarinya yang gemuk, suatu kali, dan terakhir kali, kita tidak akan mengambil Qiyang, tetapi milik orang lain. Baru kali ini, Ye Chen akhirnya melepaskannya. Oke, kali ini aku akan memimpin orang. Xiong Er menawarkan diri dan melompat keluar dari gua dengan tubuh gemuknya yang berputar saat dia berbicara. Setelah Xiong Er pergi, Huo Teng dan Xie Yun berlari tanpa urutan tertentu. Melihat hal tersebut, Ye Chen pun mengusap alisnya dan mengikuti, pergi ke lokasi penyergapan yang telah didiskusikan sebelumnya untuk menunggu. Malam tiba dalam keheningan singkat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Huo Teng berdiri,
melihat keluar gua, dan bergumam pelan, "Mengapa kamu tidak datang ke sini? Mungkin hari sudah mulai gelap," gumam Xie Yun. Adapun Ye Chen, dia sudah tertidur bersandar di pohon besar. Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang yang tidak jelas terdengar, menyebabkan Ye Chen tiba-tiba membuka matanya, lalu menggelengkan kepalanya dan menatap Xie Yun dan Huo Teng. Apakah kalian mendengar suara gemuruh? Tidak ada raungan seperti itu, sungguh ribut." Huo Teng dan Xie Yun melirik keluar dan berkata satu demi satu. "Apakah aku salah dengar?" Ye Chen mengangkat telinganya dan bersandar di pohon besar lagi. Mengaum. Namun, saat dia berbaring, raungan binatang halus itu terdengar lagi. Mendengar suara itu, Ye Chen tiba-tiba melompat, mengejutkan Xie Yun dan Huo Teng. "Jangan kaget. Ada raungan, tidakkah kamu mendengarnya?" Ye Chen menatap Xie Yun dan Huo Teng lagi. "Tidak." Xie Yun dan Huo Teng menggelengkan kepala. "Aneh." Ye Chen menggosok dagunya, dan dia yakin bahwa raungan itu memang ada, sangat halus, dan dia tidak tahu dari mana sumbernya, dan raungan itu sangat aneh sehingga memiliki kekuatan sihir untuk membingungkan pikiran orang. "Kami datang." Selain itu, Xie Yun mengingatkan, dan Huo Teng sudah mengeluarkan sepasang palu godamnya. Adapun Ye Chen, dia menenangkan diri untuk sementara dan mengeluarkan cambuk besi yang dirancang untuk memukul jiwa orang. "Tolong!" Segera, raungan Xiong Ergui menangis dan serigala melolong datang, dan sosoknya yang berguling dan merangkak dengan cepat muncul di mata mereka bertiga. Melihat ini, mereka bertiga terkejut, dan melihat ke belakang Xiong Er satu demi satu, ingin melihat siapa pria kecil gendut ini yang tertarik. Namun, ketika mereka bertiga menoleh, sudut mulut mereka berkedut lebih dari belasan kali. Bergantung pada Xie Yun mengutuk dengan keras, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, "Saya Zilari. Milik nenekmu." Huo Teng juga mulai mengutuk, dan mengikuti Xie Yun dan berbalik dan lari. "Fatih Xiong, bajingan." Ye Chen juga melolong, berbalik dan berlari lebih cepat dari kelinci. Bab 138 dipukuli bersama. Tolong. Gunung yang sunyi di belakang gerbang bagian dalam dihancurkan oleh lolongan hantu dan serigala. Xiong Er seperti bola daging, berguling dan merangkak, menjerit sambil berlari, sosoknya sangat memalukan. Adapun Ye Chen dan yang lainnya, mereka sudah melarikan diri. Kenapa lari? Bukankah itu karena Xiong Er menarik terlalu banyak orang? Melihat sekeliling, ada sebanyak 100 orang, dan pagoda perak tergantung di kepala masing-masing Ki yang ke-8. Berlari, ini bisa jalan. Fakta membuktikan bahwa Ye Chen dan yang lainnya sangat sadar untuk melarikan diri, belum lagi Qi Yang, tetapi hampir 100 suara di belakangnya. Jika mereka dikepung, akan aneh jika mereka tidak dipukuli sampai mati. Tolong! Di belakangnya, Xiong Er memutar tubuh gemuknya, dan menyusul Ye Chen dan yang lainnya seolah-olah dia sedang bertahan. "Sial, pria gendut, kau scam!" Ye Chen, Xie Yun, dan Huo Teng mengutuk saat mereka berlari ke belakang bukit. "Aku baru saja menarik Yang Wei, siapa tahu mereka akan mengikuti." Xiong Er buru-buru mengeluh. "Keluar, aku tidak ingin berbicara denganmu." Ye Chen dan ketiganya mengutuk satu demi satu, merasakan dorongan untuk mencekik Xiong Er sampai mati di tempat. Terutama Huo Teng dan Xie Yun, yang tertekan di hati mereka, orang Ye Chen pergi untuk menarik orang, satu persatu. "Anda baik, Anda bisa mendapatkan lebih dari 100 orang untuk saya sekaligus, mereka juga menarik, Anda kakak terlalu melanggar hukum." 4 junior, kamu sedang terburu-buru, kemana kamu pergi? Tawa menggoda Qi yang datang dari belakangnya. Kemudian, cahaya perak melintas di langit, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pagoda perak Qi yang bersenandung. Pagoda perak berdengung dan bergetar, dan dengan cepat menjadi besar. Cahaya perak yang cemerlang jatuh, dan kekuatannya sangat kuat. Tekanan yang menakutkan langsung menyelimuti keempat Ye Chen, dan batu besar itu runtuh di tempat. Zeng! Dentang pedang bergema seketika, dan Xie Yun, satu-satunya di alam yang sejati di antara keempatnya, bergerak, dengan cahaya berkedip di antara alisnya, dan pedang panjang senjata spiritualnya terbang keluar, melindungi mereka berempat. "Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan." Qi yang mengejar, tersenyum main-main, dan segera memindahkan pagoda peraknya, Ling Tian, untuk menekannya. Paong! Pedang roh bertabrakan dengan pagoda perak dan terpental di tempat, bahkan Xie Yun dan yang lainnya tersingkir. Anak ini tidak begitu kuat.
Xie Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan Ye Chen dan yang lainnya semua pusing karena syok. Ini adalah celah antara alam asal manusia dan alam yang sejati. Satu senjata spiritual sudah cukup untuk menekan banyak orang. Pada saat ini, keempat orang itu sadar, dan tipu muslihat mereka telah lama terlihat, jika tidak, akan menjadi kebetulan bahwa begitu banyak murid batin muncul di belakang sekte dalam pada saat yang sama. Ini direncanakan untuk menangkap mereka semua. Berjalan tanpa henti, keempatnya berbalik dan lari. Di belakangnya, Qi yang mengejarnya seperti hantu, dan di belakangnya, hampir 100 orang bergegas seperti air pasang. Ayo pergi secara terpisah, jangan diambil oleh sarang, kata Ye Chen segera setelah melirik ke belakang. Mereka bertiga mengerti dan langsung mengubah arah. Namun, yang mengejutkan Ye Chen adalah meskipun mereka berempat berpisah, hampir tidak ada yang mengejar Xie Yun dan yang lainnya, sebaliknya, sejumlah besar orang langsung mendatanginya, termasuk Qi Yang. Melihat ke belakang, jantung Ye Chen berdetak kencang, hanya untuk menyadari bahwa murid-murid batin yang mengejarnya pada dasarnya adalah mereka yang dikirim ke hutan liar beberapa hari yang lalu, dan Yang Wei ada di antara mereka. Zuo Qiuming, yang terluka parah olehnya, juga datang. Nenek, apakah kamu membicarakannya? Ye Chen mengutuk diam-diam, tiba-tiba mempercepat. Dia tahu bahwa orang-orang ini mengejarnya, seperti Xie Yun dan yang lainnya, mereka semua adalah saus kedelai. Jelas, ketiga Xie Yun dan yang lainnya juga bisa melihat bahwa ada lebih dari 100 orang yang mengejar Ye Chen, dan pada dasarnya tidak ada yang mengejar di belakang mereka bertiga. Itu artinya, Xie Yun memutar matanya dan menghentikan tubuhnya. Di dua arah lainnya, Xiong Er dan Huo Teng juga berhenti. Melihat sejumlah besar orang berbondong-bondong ke Ye Chen, mereka terbatuk kering, terutama Xiong Er, yang mengusap Ye Chen dengan keras. Melihat ke tengah alisnya, kenapa saya merasa bahwa saya benar-benar menipu anak itu Ye Chen? Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, bunuh balik? Xie Yun adalah yang pertama bergerak, dan mengutuk, jangan mengejarku, aku akan membuat masalah untukmu dari belakang. Ledakan. Di kejauhan, sudah terdengar suara gemuruh. Qi Yang, yang tercepat, sudah menyusul Ye Chen. Pagoda perak menyapu sepotong cahaya perak, memotong potongan-potongan pohon kuno yang menjulang tinggi, dan sebuah batu besar jatuh. Hancur menjadi terak di tempat. Melihat cahaya perak menyapu ke arahnya, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan menara langit, meletakkannya di depannya. Paong! Suara logam bertabrakan terdengar seketika, dan dia sangat senang dengan kekerasan Tianzu, tetapi meskipun demikian, dia juga terlempar ke belakang karena keterkejutan dibandingkan dengan Zuo Qiuming dan yang lainnya. Qi Yang ini jelas lebih menakutkan. Kemana lagi kamu bisa melarikan diri? Tawa lucu Qi Yang mendekat tanpa batas, dan cahaya pagoda perak bahkan lebih menyilaukan. Benar, tindakan terencana ini direncanakan olehnya, dan dia merekrut sekelompok besar orang ini. Sepupunya Qi Hao dihukum berat oleh Ye Chen, yang merusak reputasi keluarga Qi-nya di Xinjiang Selatan. Pemimpin keluarga Qi secara alami ingin menemukan jalan kembali. Fakta telah membuktikan bahwa rencananya masih sangat sukses, setidaknya mengejutkan Ye Chen dan yang lainnya. Ledakan. Gemuruh. Suara gemuruh berlanjut satu demi satu, Ye Chen tidak berani bersantai sejenak, setiap kali dia pergi, lubang yang dalam akan dilubangi di tempat dia berdiri sebelumnya. Jika dia ingin melarikan diri, dia harus melarikan diri. Belum lagi dia masih ditekan oleh Moon Shadow Seven Star Ring, bahkan Qi Yang saja bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan, apalagi ada begitu banyak orang di belakangnya yang menginginkannya. Untuk menyelesaikan akun dengannya murid. Jika Anda melihat ke bawah dari udara, dia mengejar 110 orang di belakangnya, seperti jaring besar, mencoba mengelilingi Ye Chen di tengah. Ini adalah gunung belakang sekte dalam, meskipun juga berada dalam yurisdiksi pesona sekte, jika dia tertangkap, dia akan cacat, jika tidak dibunuh. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen melirik pagoda perak Qi yang datang dari langit suasana kental. Kamu tidak boleh ditekan oleh pagoda itu, atau kamu akan mendapat masalah besar. Ye Chen mempercepat kecepatannya lagi. Namun, saat dia melangkah keluar, cincin bayangan bulan 7 bintang di pergelangan tangannya berdengung dan bergetar, dan segera, bintang kedua di cincin bayangan bulan 7 bintang menyala. Saya mengandalkan. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah, apakah kamu tulus, mengapa kamu memilih kali ini?
Segera, berat cincin bintang 7 bayangan bulan meningkat menjadi 1000 kati, dan ketika dia terbiasa dengan berat 500 kati, berat cincin bintang 7 bayangan bulan meningkat dengan sendirinya. Ye Chen langsung merasakan tekanan itu 2 kali lipat, dan kecepatan serta kekuatannya sangat berkurang. Perubahan mendadak itu mengejutkan Ye Chen, dan kecepatan pelariannya dibatasi. Bersenandung di langit, pagoda Qi yang menyapu cahaya perak lagi. Ledakan. Di tempat, sebuah batu hancur di tanah, dan Ye Chen, yang kecepatannya dibatasi, terbang keluar. Masih berlari. Suara main-main itu terdengar, Qi yang datang seperti angin, dan pagoda kerajaan menekannya. Kang Long. Ye Chen meraung, dan segera melambaikan tangannya, Kang Long memukul langit ke langit dengan telapak tangannya. Meskipun suara raungan naga itu kuat, pukulan puncaknya jelas tidak cukup untuk dilihat di bawah pagoda perak. Bayangan naga emas hancur di tempat, dan dia terlempar terbang lagi sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Ini benar-benar terlalu lemah. Qi yang datang perlahan, dengan senyum lucu di sudut mulutnya, alih-alih langsung menekan Ye Chen, dia tidak terburu-buru, seolah-olah dia menikmati akhir memalukan Ye Chen. Ada sejenis senjata spiritual yang tidak bergerak, alam Tru yang agung, dan tidak tahu malu menggunakan senjata spiritual untuk melawanku di alam kondensasi Qi. Ye Chen mengutuk dan menyelinap pergi lagi. Metode agresif tidak berguna bagiku. Qi yang tersenyum menggoda, dan dengan gerakan besar, pagoda perak itu jatuh dari langit. Bersenandung. Pagoda perak berdengung dan bergetar, dan aura perak menyilaukan, dan Ye Chen juga benar-benar merasakan kengerian pagoda perak, dia hanya merasa bahwa sebuah batu besar seberat 10.000 kati menekan kepalanya, dan dia tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Bab 139 meningkatkan wayang. Pada saat krisis, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk besi hitam, dan mengayunkannya dengan keras. Paong! Cambuk besi bertabrakan dengan pagoda perak, membuat suara tumpul. Engah! Segera, Ye Chen memuntahkan darah, dan seluruh lengannya berdarah. Ah! Kemudian, Qi yang berteriak kesakitan, memegangi kepalanya dengan tangannya, darah masih meluap dari matanya, dan pikirannya semakin meraung. Melihat ini, Ye Chen tercengang, dan tanpa sadar menatap cambuk besi di tangannya. Dalam sekejap, dia mengetahuinya, kemampuan cambuk besi dirancang untuk memukul jiwa orang, dan pagoda perak adalah senjata spiritual kelahiran Qi Yang, dan dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjalin hubungan dengan Qi Yang. Merek jiwa yang di pagoda perak juga terkena. Jelas, Qi Yang tidak berharap Ye Chen memiliki senjata yang dirancang untuk memukul jiwa orang, jika tidak, dia tidak akan terkena. Kamu benar-benar harta karun. Setelah mencium cambuk besi dengan keras, dia berbalik dan melarikan diri. Meskipun Qi Yang lengah dan melukai jiwanya, bagaimanapun juga dia masih berada di alam yang sejati, dan pukulan dari cambuk besi hanya membuatnya pusing sesaat. Ye Chen, kamu pantas mati. Qi yang pulih dari pusing, sangat marah, tanpa senyum menggoda itu, dan bergegas menuju Ye Chen seperti iblis. Ledakan. Gemuruh. Segera, Qi yang sangat marah, menggunakan teknik rahasia untuk mengejar Ye Chen, memainkan gerakan pembesaran yang mengancam jiwa. Di depan, Ye Chen dalam kondisi yang sangat canggung. Terlebih lagi, yang lebih tidak masuk akal adalah dia telah jatuh ke dalam pengepungan banyak murid batin. Ye Chen, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri hari ini. Menghadapinya, lebih dari selusin murid dalam mengelilinginya, dan pemimpinnya adalah Yang Wei, yang telah menderita kerugian besar di tangan Ye Chen di hutan liar. Persetan. Ye Chen melompat ke depan Yang Wei, dan tanpa menunggu Yang Wei menggunakan keterampilannya yang dalam, dia memukul dahi Yang Wei dengan cambuk. Ah! Segera, Yang Wei menjerit, 7 lubangnya berdarah, dan dia jatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya. Hentikan dia! Dengan teriakan keras, Zuo Qiuming datang untuk membunuhnya dengan senjata spiritual yang tergantung di kepalanya, dan serangannya merupakan langkah besar. Kang Long. Darah Ye Chen melonjak, Kang Long memukul mundur Zuo Qiuming dengan telapak tangannya, lalu mengayunkan cambuk besi di tangannya tanpa pandang bulu. Ah! Ah! Kemudian, jeritan berlanjut, dan Ye Chen, yang membawa cambuk besi, sangat kuat, tetapi semua murid dalam yang mengelilinginya tercengang satu persatu olehnya, dan bergegas keluar dari pengepungan dengan paksa. Ledakan. Gemuruh. Di malam yang sunyi, gunung di belakang gerbang bagian dalam sangat tidak tenang, dan segala sesuatu yang terlihat berantakan.
Saya tidak tahu kapan, deru gunung di belakang gerbang dalam berangsur-angsur menghilang, terutama karena Ye Chen tidak terlihat, sehingga lebih dari 100 orang tidak memiliki target. Jaga jalan keluar dari gunung belakang untukku, dia pasti masih berada di gunung belakang. Qi yang berteriak keras, wajahnya agak menakutkan, yang lain, cari setiap inci untukku, aku ingin melihat berapa lama dia bisa sembunyikan, dan, pergi dan undang Yang Bin kepadaku. Yang, kakak Yang Bin. Murid-murid di sekitar terkejut, tetapi ketika mereka melihat wajah ganas Qi Yang, mereka juga diam-diam berhenti berbicara. Yang Bin, murid ke-9 dari Sekte Heng Yue berada di peringkat ke-7, 1 poin lebih kuat dari Qi Yang. Ambil keadaan kondensat dan perlu mengirim murid sejati lainnya. Jawabannya iya. Semua orang tahu bahwa Qi Yang sangat marah kali ini. Dia adalah salah satu dari 9 murid sejati Heng Yue, ditambah lebih dari 100 murid dari Sekte Dalam. Dia berjuang hampir sepanjang malam. Alih-alih mengalahkan Ye Chen, yang berada dalam kondisi padat, dia membiarkannya lolos baginya, ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupku. Meminta Yang Bin untuk membantu dalam pertempuran sudah cukup untuk membuktikan bahwa Qi Yang sangat mementingkan Ye Chen. Jika satu murid sejati tidak dapat menanganinya, maka panggil yang lain. Segera, lebih dari 100 tentara dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok memblokir pintu keluar dari pintu dalam, dan kelompok lainnya bertanggung jawab untuk mencari Ye Chen. Adegan seperti itu sangat akrab bagi kebanyakan orang, bukankah mereka mencari Ye Chen dengan cara yang sama selama ujian di hutan liar? Hutan sepi sangat besar, tetapi gunung di belakang gerbang bagian dalam bahkan lebih besar, tidak mudah untuk menemukan seseorang. Tetapi pada saat ini, Ye Chen, yang dicari dengan keras oleh semua orang, telah menyeret tubuhnya yang berdarah ke dalam gua rahasia. Setelah bertarung di tengah malam, dia bergegas keluar dari pengepungan beberapa kali, dan akhirnya menyingkirkan para murid yang mengejarnya, meskipun cambuk besi itu sangat mendominasi, namun tidak dapat menahan kerumunan lawan, dan dia hampir cacat. Jangan menungguku melambat. Mengutuk diam-diam, Ye Chen juga dengan cepat menaburkan bubuk obat penyembunyi napas di pintu masuk gua. Setelah melakukan ini, dia memasukkan 3 pil Huixuan ke dalam mulutnya, lalu mengeluarkan labu emas ungu kecil untuk menuangkan cairan spiritual. 1 jam kemudian, dia dibangunkan oleh gemerisik di luar gua. Berbalik dan melompat, dia dengan cepat sampai ke tepi gua, dan kemudian melihat keluar melalui celah di rerumputan yang tersebar, dan menemukan bahwa 3 murid batin sedang mencari-cari, dan masing-masing dari mereka memiliki manik roh bercahaya yang mengambang di tubuh mereka. Tangan. Kakak Qi yang benar-benar marah kali ini. Mereka bertiga mencari dan mengobrol. Untuk menangkap Ye Chen, dia bahkan mengundang senior broter Yang Bin. Yang Bin. Ye Chen, yang berada di tepi gua, mendengar nama itu dengan jelas, dan sepertinya tahu asal-usul Yang Bin yang mereka bicarakan. 2 murid sejati, kamu benar-benar menganggapku tinggi. Mengutuk dalam hati, Ye Chen mundur kembali ke gua dengan hati-hati, dan kulitnya menjadi jauh lebih jelek. Dia tahu apa yang dia andalkan untuk menerobos pengepungan beberapa kali, bukan hanya cambuk besi yang mendominasi. Tetapi dia tahu lebih banyak lagi bahwa jika dia dipilih, bahkan jika dia memiliki cambuk besi di tangannya, dia masih tidak bisa mengalahkan Qi Yang. Jika dia mengundang Yang Bin lain yang lebih kuat dari Qi Yang, itu akan menjadi yang paling hal yang menyakitkan baginya. Sudah berakhir, aku benar-benar jatuh ke dalam lubang kali ini. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Mereka akan menemukannya di sini cepat atau lambat. Aku tidak bisa mengalahkan Qi Yang saja, apalagi Yang Bin yang lain. Fatih Xiong, nenekmu, kali ini kamu bermain sampai mati. Ye Chen langsung menutupi wajahnya. Bahaya kali ini lebih buruk daripada ujian hutan liar. Barisannya sangat kuat sehingga dia tidak bisa menyebutkannya. Pikirkan tentang berkelahi sedikit. Di bawah krisis, Ye Chen tiba-tiba mendapat inspirasi. Aku harap ini tepat waktu. Dengan pikiran, Ye Chen memanggil boneka Zixuan, lalu menyapukan telapak tangannya ke tas penyimpanan, dan bahan berharga untuk peningkatan Zixuan juga dikeluarkan. Tingkatkan kamu menjadi boneka tingkat bumi, bisakah kamu membantuku mengatasi kesulitan? Ye Chen memandang Zixuan dengan penuh semangat, dia tahu betul kengerian boneka tingkat prefektur, bahwa boneka Feng Ying adalah contoh berdarah, jika dia tidak secara tidak sengaja merusak jimat ajaib di tubuh Feng Ying, saya khawatir dia masih dipukuli. Di Yun Feng.
Jika itu juga boneka tingkat dasar, Ye Chen yakin Zixuan lebih kuat dari Feng Ying, karena tubuhnya harus ditempa oleh api sungguhan, setidaknya tubuh fisiknya lebih kuat dari boneka Feng Ying. Lakukan saja, Ye Chen segera meletakkan boneka Zixuan di atas batu. Kemudian, dia menepuk tas penyimpanan, dan potongan-potongan bahan mengkilap digantung di samping boneka Zixuan. Sangat panas sekarang. Dengan pikiran di benaknya, api yang sebenarnya dipanggil. Segera, api asli Jin Huang-Huang membungkus Zixuan, dan bahan-bahan berkilau itu dibungkus menjadi satu. Tidak terlalu sulit untuk meningkatkan boneka tingkat manusia menjadi boneka tingkat bumi, tidak lebih dari memurnikan bahan berharga itu ke dalam tubuh Zixuan, dan kemudian menanamkan jimat pengumpul roh dan jimat misterius ke dalam tubuhnya. Jelas, kekurangan Ye Chen sekarang adalah waktu. Qi Yang dan yang lainnya dapat menemukan tempat ini kapan saja. Nak, apakah kamu masih hidup? Pada saat ini, jimat transmisi suara di pinggang Ye Chen menyala, dan Xiong Er yang berbicara. Fatih Xiong, milik nenekmu, aku hampir dipermainkan sampai mati. Ye Chen mengutuk sambil memanipulasi api yang sebenarnya. Jika kamu masih memiliki kekuatan untuk memarahiku, itu membuktikan bahwa kamu masih hidup dan menendang. Xiong Er terkekeh, kami tidak meninggalkanmu. Kami bertiga masih di gunung belakang. Di mana kamu? Ayo pergi mencarimu. Ke tenggara, di dalam gua. Ye Chen memberi tahu lokasinya, dan dia masih tidak lupa untuk mengutuk, kali ini aku benar, jangan pikat aku ke sekelompok besar orang. Mengerti. Bab 140 Biduk. Tidak lama kemudian, tiga sosok yang malu melompat ke dalam gua tanpa urutan tertentu. Ye Chen melirik mereka bertiga, dan menemukan bahwa mereka bertiga tidak jauh lebih baik. Salah satunya memiliki sepasang mata panda, hidungnya biru dan wajahnya bengkak, terutama Huo Teng, wajahnya yang besar bengkok. Untuk mengatakan bahwa mereka masih setia, jika mereka bertiga tidak melompat keluar dari waktu ke waktu untuk membuat masalah di belakang, mungkin sulit baginya untuk menembus pengepungan ketat Qi Yang. Apa yang kamu lakukan? Melihat Ye Chen mengendalikan api yang sebenarnya, mereka bertiga mengelilinginya dengan rasa ingin tahu. Suan Taijing. Xie Yun mendapat informasi lengkap, dan sekilas mengenali tiang bercahaya yang tergantung di udara, dan matanya tiba-tiba menyala. Apakah ini susu giok mutiara salju? Huo Teng juga menatap sepotong susu spiritual yang ditangguhkan dengan matanya yang besar bersinar. Sialan, emas yang berkilauan ini seharusnya bukan sutra emas. Sepasang mata kecil Xiong Er menatap lurus ke benang emas yang bersinar, seolah dia mengenalinya, matanya terfokus. Penglihatan orang yang tidak terlatih masih terbatas, dan mereka hanya bisa mengenali tiga hal ini, sedangkan untuk materi lainnya, pada dasarnya mereka belum pernah melihatnya. Di mana kamu mendapatkan barang-barang berharga ini? Akhirnya, mereka bertiga menatap Ye Chen serempak. Saya membelinya. Berbicara tentang ini, Ye Chen tidak bisa menahan rasa sakit di dagingnya. Harganya lebih dari 1 juta yuan, sebagian besar diperoleh dari perampokan di hutan liar. Mengapa Anda mengatakan itu? Aku sangat miskin sekarang. 1. Lebih dari 1 juta. Mendengar angka ini, mata Xie Yun diluruskan, dan mereka menelan seteguk air liur. Jangan bicara tentang itu. Ye Chen menoleh ke samping dan menatap mereka bertiga, pernahkah kamu mendengar itu? Qi yang telah merekrut murid sejati lainnya, yang akan membunuh kita semua. Ini adalah Hausan, bahkan jika mereka Anda tidak perlu takut dengan sanksi Zongmen jika Anda membunuh kami, jika Anda diblokir di gunung belakang ini, cepat atau lambat Anda akan ditangkap. Lalu apa maksudmu? Mereka bertiga memandang Ye Chen satu demi satu. Aku punya cara untuk membawamu keluar, Ye Chen berkata, tapi aku butuh waktu. Selama ini, aku tidak ingin diganggu. Itu mudah. Xie Yun menepuk dadanya, serahkan pada kami. Mengatakan itu, mereka bertiga melompat keluar gua tanpa urutan tertentu. Setelah mereka bertiga pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, meningkatkan intensitas api yang sebenarnya, dan kemudian memurnikan bahan berharga yang tersuspensi ke dalam tubuh Zixuan dengan sangat dekat. Dia jelas merasakan perubahan Zixuan. Waktu berlalu dengan lambat, dan di luar sunyi. Adapun Zixuan berbaring telentang di atas batu, tubuhnya telah ditutupi oleh lapisan cahaya spiritual. Menurut catatan pemurnian boneka, Ye Chen menggunakan kristal besi hitam untuk memurnikan tulang di tubuhnya, dan kristal besi hitam bahkan lebih keras. Besi adalah yang terbaik untuk menghaluskan tulang wayang. Langkah selanjutnya adalah melemparkan meridian.
Adapun meridian di tubuh Zixuan, Ye Chen menggunakan tendon banteng, kombinasi kedua bahan ini membuatnya sangat fleksibel dan sulit dipotong. Kemudian datang susu Gyoksuezen, yang disempurnakan ke dalam tubuh Zixuan untuk membantu Zixuan menembus tulang dan meridian. Segera, Ye Chen memurnikan lebih dari selusin bahan berharga ke dalam tubuh Zixuan, dan bahkan lengan Zixuan yang hilang pun dipulihkan. Pada titik ini, tubuh Zixuan mengalami perubahan besar, seluruh tubuh Giok ditutupi oleh lapisan cahaya spiritual yang terang, dan setiap inci tubuhnya juga bersinar dengan kecemerlangan, meluap dengan kemegahan. Hah! Ada gua di sini. Saat Ye Chen sedang meredam tubuh Zixuan, sebuah suara datang dari luar gua. Sial, kalian semua bisa menemukan ini. Segera, terdengar lolongan serigala dari Xiong Er dan yang lainnya. Ledakan! Ledakan! Segera, terdengar suara gemuruh dari luar gua. Murid-murid batin yang mencari di sini tertangkap basah oleh Xie Yun dan yang lainnya yang bersembunyi di sekitar pintu masuk gua. Dalam waktu kurang dari 10 detik, murid-murid batin itu dirobohkan. Kerja bagus, tapi bisakah kamu lebih tenang? Ye Chen berkata dengan suara rendah, tidak baik merekrut Qi Yang dan yang lainnya. Aku berkata, berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Xiong Er akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, hanya beberapa pemuda yang mengalahkan Meng, kami dapat menanganinya, tetapi jika Qi Yang dan yang lainnya datang untuk membunuh kami, kita tidak bisa menghentikan mereka. 1 jam, jawab Ye Chen sambil mengendalikan api yang sebenarnya. Banyak bahan berharga telah disempurnakan ke dalam tubuh boneka Zixuan, dan langkah selanjutnya adalah menanamkan jimat Xuanling dan jimat pengumpulan ke dalam tubuhnya, sehingga dia dapat memaksimalkan kekuatan boneka tingkat bumi. Kalau begitu cepatlah, aku punya firasat buruk. Xie Yun berbisik, dan mereka bertiga bersembunyi di rerumputan, sehingga seseorang dapat menemukan mereka dan mereka dapat memblokir Ye Chen untuk sementara waktu. Malam yang panjang itu panjang, dan gunung di belakang gerbang bagian dalam itu damai dan sunyi. Di semak-semak, Qi Yang melihat sekeliling dengan ekspresi cemberut, berharap menemukan sosok Ye Chen. Di sampingnya, ada seorang pria muda melambai-lambaikan kipas lipat dengan santai, dan sesekali melirik Qi Yang di sampingnya dengan main-main. Dia adalah Yang Bin, murid peringkat ke-7 dari 9 murid warisan sejati Sekte Heng Yue. Adik laki-laki Qi, gunung di belakang gerbang dalam tidak besar atau kecil. Jika kamu mencari seperti kamu mungkin tidak dapat menemukannya saat fajar. Sepertinya dia tidak peduli seperti yang dia bayangkan. Yang Bin, saya menghabiskan 30.000 batu roh untuk mengundang Anda ke sini, bukan untuk mendengarkan ucapan sarkastik Anda. Qi Yang menatap Yang Bin dengan cemberut. Mendengar ini, Yang Bin tidak marah sama sekali, tetapi hanya tersenyum menggoda. Kapan Qi Yang, yang ke-8 dalam biografi Heng Yue yang sebenarnya, menjadi begitu tak tertahankan. Dengan begitu banyak orang, dia bahkan tidak dapat menangkap satu pun alam kondensasi Qi, dan dia tidak takut pada orang lain jika dia menyebarkan berita. Tertawalah dengan keras. Apakah kamu membenciku? Cahaya dingin melintas di mata Qi Yang, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Itu bukan penghinaan, apalagi yang saya katakan adalah kebenaran. Yang Bin menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan, memandang Qi Yang ke samping, dengan senyum lucu di bibirnya, tambahkan 20.000 batu roh, dan saya akan membantu kamu menemukannya. Kamu punya cara untuk menemukannya. Qi Yang melirik Yang Bin. 20.000 batu roh, aku bisa memberitahumu tempat persembunyiannya dengan sangat akurat. Mendengar ini, Qi Yang memandang Yang Bin dengan mencibir, kamu sudah tahu di mana dia berada. Bisa dikatakan seperti ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Suara Qi Yang menjadi lebih dingin. Jika dia tidak ingin menyelesaikan Ye Chen secepat mungkin, dia tidak akan pernah menghabiskan uang untuk mengundang Yang Bin datang. Sekarang Yang Bin sedang bermain trik bersamanya, hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Hal baiknya adalah perasaan ditipu oleh perhitungan membuat wajah Qi Yang semakin dingin. Ini hanya 20.000 batu roh. Tuan muda dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan tidak akan terlalu pelit. Yang Bin hanya mengangkat sudut mulutnya sedikit untuk memarahi Qi Yang. Qi Yang menarik napas dalam-dalam, akhirnya menekan amarah di hatinya, melambaikan tas penyimpanan. Yang Bin, aku benar-benar meremehkanmu. 20.000 batu roh, beritahu aku tempat persembunyian Ye Chen. Mudah untuk mengatakannya. Yang Bin menyimpan tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan kompas tua dari lengan bajunya. Kompas memang cukup tua, dengan perubahan kehidupan,
dan ada banyak rune yang tidak dapat dipahami terukir di atasnya. Kompas seperti itu membuat mata Qi Hao sedikit menyipit, dan masih ada sinar di matanya. Big Dipper Disk. Tampaknya kakak muda Qi mengenali biduk. Yang Bin tersenyum main-main, dan pada saat yang sama mencubit Yin Jue dengan satu tangan. Aku tidak menyangka kamu memiliki senjata ajaib di tanganmu. Kata-kata Qi yang cukup berarti. Adik laki-laki tidak masuk akal. Yang Bin tersenyum main-main, lalu menunjuk kompas. Bersenandung. Segera, kompas berdengung dan bergetar, dan 7 bintang di atasnya menyala tanpa urutan tertentu. Kemudian, cahaya spiritual melesat dari atas kompas, membentuk tirai tipis di depan mereka berdua, dan pemandangan dalam cahaya tirai persis pemandangan gunung di belakang gerbang bagian dalam. Melalui tirai tipis, Anda dapat dengan jelas melihat gambar setiap tempat di gunung belakang, bahkan sosok murid batin yang mencari Ye Chen sangat jelas. Posisi bintang 7, bentuk kompas. Hanya mendengarkan Yang Bin yang diam-diam menceritakan 8 kata. Segera, gambar tirai cahaya berubah dengan cepat, dan akhirnya pintu masuk gua yang tersembunyi muncul. Pintu masuk gua ditutupi oleh rumput liar, dan ada 3 sosok yang tersembunyi di dalam rumput liar. Itu Xie Yun dan mereka bertiga. Qi yang segera mengenali 3 orang yang bersembunyi di rerumputan sebagai Xie Yun, Huo Teng dan Xiong Er. Ye Chen ada di gua itu. Yang Bin menunjuk ke gua di tirai tipis. Terserah kamu bagaimana cara melarikan diri kali ini. Mengetahui tempat persembunyian Ye Chen, Qi yang tiba-tiba melangkah maju, dan simbol transmisi suara di pinggangnya juga menyala. Semuanya, gua 80 kaki ke arah tenggara. Ye Chen benar di sana. Ye Chen, aku ingin melihat betapa sulitnya kamu. Di belakangnya, Yang Bin tersenyum main-main, dan melambai untuk menyingkirkan cakram biduk, dan mengikuti Qi yang dengan santai.